Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan melanjutkan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gift Graduation. Di video kali ini, aku akan menceritakan episode ke-10. Sebelum memulai video ini, aku ingin menginformasikan ke kalian kalau The Gift Graduation ini keluar satu episode per minggu dari pihak GMM TV di channel YouTube-nya. Jadi buat kalian yang masih menanyakan episode-episode berikutnya, aku berharap kalian sabar dulu. Karena pihak GMM TV mengeluarkan episode ini di hari Minggu, dan mungkin aku akan mengulas alur ceritanya di hari Senin. Oke, kalau kalian sudah paham, mari kita mulai ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Adegan dibuka dengan memperlihatkan Pak Supot menemui Pak Picet. Ia mengatakan kalau dirinya tak akan pernah kalah dari Pak Picet. Ia selalu memiliki rencana untuk menjatuhkan Pak Picet. Lalu adegan berpindah yang dimana Pak Supot lah yang berpidato di konferensi pers itu. Ia mengatakan telah mengembangkan program berbakat dengan secara terang-terangan ia membeberkan rahasia anak-anak berbakat ke semua orang. Pak Supot juga membuka program berbakat untuk seluruh siswa di negeri ini yang ingin bergabung dalam program berbakat tersebut. Tak cukup sampai di situ, ia juga membuka sekolah gifted dan dirinya lah yang akan bertanggung jawab atas program itu. Cara untuk masuk ke sekolah gifted, Pak Supot akan mempersiapkan sebuah tes ujian untuk siapa saja yang ingin bergabung. Peng yang mendengarkan semua pidato Pak Supot membuatnya menjadi marah. Ia pun pergi menemui Pak Supot, namun ditahan oleh Bu Darin dan petugas-petugas keamanan. Bu Darin diperintahkan oleh Pak Supot untuk membawa Peng ke kantornya, karena Pak Supot telah menunggunya di sana. Hanya Peng sendiri, teman-temannya disuruh untuk kembali ke sekolah. Di sana Peng tak mau menunggu lagi, ia ingin secepatnya menemui Pak Supot. Ia pun menggunakan kekuatannya ke Bu Darin, namun anehnya kekuatan Peng tak bekerja terhadap Bu Darin. Ia pun menjadi heran akan hal itu. Di sisi lain, petugas keamanan juga membawa Pak Pom ke ruangan Pak Supot. Di luar, Pak Pom bertemu dengan Canon. Canon masih memiliki dendam terhadapnya karena telah menghapus ingatannya dan membuatnya menderita selama 10 tahun. Pak Pom pun dipukuli oleh Canon. Namun para petugas keamanan dengan cepat memisahkan mereka. Di ruangan Pak Supot, Canon sedang diikat oleh Pak Pom. Peng yang di sana bertanya, sekaligus memarahi Pak Pom tentang Pak Pom yang tega berkhianat dan membantu kejahatan Pak Supot. Pak Pom hanya bisa meminta maaf tentang semua hal yang telah terjadi sekarang. Tak lama kemudian, Pak Supot pun datang ke sana dan meminta Peng untuk bekerja sama dengan dirinya. Tetapi yang pastinya, Peng menolak ajakan tersebut. Di sini Pak Supot bercerita tentang masa lalunya yang belum Peng ketahui. Adegan pun flashback di saat Pak Supot masih muda. Di saat itu, Ned yang telah dijadikan uji coba telah terinfeksi sebuah virus. Temannya Pak Supot, yaitu Yud, juga sudah tewas di tangan Pak Picet. Lalu terlihat wajah Pak Supot yang bonyok dan disekap di sebuah ruangan. Di sana Pak Picet terus memaksanya untuk bekerja sama dalam membangun program berbakat. Tetapi Pak Supot selalu menolak akan hal itu. Ia rela dibunuh daripada harus mengorbankan siswa-siswa yang tak bersalah untuk dijadikan bahan uji coba program berbakat. Karena hal itu, ia pun dipukuli oleh petugas atas perintah Pak Picet. Esok harinya, Pak Picet lagi-lagi mengajaknya bekerja sama. Pak Supot dengan sifat baiknya terus saja menolak, bahkan Pak Supot tak sudi untuk membantu Pak Picet. Pak Picet yang kesal pun langsung memukulinya. Pak Supot yang frustasi hampir saja bunuh diri. Tetapi ia ragu untuk bunuh diri karena terus membayangkan tindakan jahat yang akan dilakukan Pak Picet terhadap program berbakat. Terlihat Pak Supot seperti depresi karena telah berminggu-minggu dikurung di sana. Singkat cerita, Yud menemui dirinya. Tentu saja Pak Supot merasa senang karena Yud, temannya itu, ternyata masih hidup. Terlihat wajah Pak Supot yang bonyok karena terus dipukuli oleh petugas. Di sini sebuah fakta terungkap. Ternyata Yud telah berkhianat kepada Pak Supot. Ia sebenarnya telah bergabung dengan Pak Picet.
Yud juga sudah membocorkan rahasia eksperimen mereka kepada Pak Picet. Ia sengaja melakukan hal itu supaya Yud mendapatkan posisi menjadi direktur di sekolah yang akan Pak Picet bangun nanti. Ia juga akan membantu Pak Picet untuk merekrut siswa-siswa agar bisa menjadikan siswa itu untuk uji coba program berbakat. Pak Supot yang mendengarkan hal itu menjadi marah karena ia rela dipukuli hingga bonyok agar rahasia eksperimen mereka tidak terbongkar oleh Pak Picet. Namun, Yud dengan wajah tak berdosa malah membocorkan rahasia itu kepada Pak Picet. Pak Suput pun menggunakan kekuatannya dan mengatakan untuk berhenti melakukan semua ini. Tetapi kekuatannya malah tak bekerja dan terlihat Yud malah tertawa melihat tindakan Pak Suput barusan. Pak Suput pun menjadi heran karena kekuatannya tak bekerja sama sekali. Di sini lagi-lagi sebuah fakta terungkap. Sebenarnya, Pak Supot sama sekali tak memiliki kekuatan apapun. Yud lah yang sebenarnya yang memiliki kekuatan itu. Ia sengaja mencuci pikiran Pak Supot dan memerintahnya seakan-akan Pak Supot memiliki kekuatan. Dan semua hal yang dilakukan Pak Supot selama ini hanyalah rekayasa oleh Yud. Yud lah orang yang telah menggunakan kekuatannya untuk memerintah resepsionis. Apabila Pak Supot datang, tolong temui dia dengan Pak Picet. Bukan hanya itu, Yud juga udah duluan memerintahkan Pak Picet agar nanti apabila Pak Supot datang menemuinya, semua petugas-petugas keamanan Pak Picet untuk segera pergi. Lalu di sini Pak Supot yang terlihat bangga dengan kekuatannya mencoba mencuci otak Pak Picet dan menyuruh petugasnya untuk pergi. Yang sebenarnya Pak Supot tak memiliki kekuatan sama sekali. Terlihat Yud memperhatikan Pak Supot dari kejauhan. Di sini ternyata Pak Supot bukanlah Pak Supot yang asli, melainkan Yud lah yang sebenarnya Pak Supot itu. Ia merubah namanya dan berpura-pura menjadi Yud supaya ia bisa mencuci otak temannya itu dan memerintahkannya untuk menjadi dirinya. Jadi ini bukanlah Pak Supot. Yud inilah Pak Supot yang sebenarnya. Temannya ini dicuci otaknya dan diperintahkan untuk menjadi dirinya agar Pak Supot yang asli tak perlu harus turun tangan untuk menghadapi Pak Picet. Ia sengaja melakukan semua itu supaya Pak Supot yang asli bisa melakukan rencana-rencana di belakang Pak Picet. Di sana Pak Supot yang asli mengajaknya untuk bekerja sama, namun temannya itu menolak secara mentah-mentah. Karena hal itu, ia memerintahkan temannya itu untuk bunuh diri. Alhasil, Pak Supot palsu pun bunuh diri di sana. Terlihat Pak Picet mengganti foto yang sebelumnya Pak Supot palsu menjadi Pak Supot yang asli. Di sana tertulis bakatnya adalah pengendali pikiran. Terlihat Pak Supot palsu telah tewas bersimbah darah. Singkatnya, Pak Picet dan Pak Supot yang asli bertemu. Di sana Pak Picet mengancam Pak Supot untuk jangan mengkhianati dirinya karena ia memiliki virus NYX88 yang dapat menghancurkan orang yang memiliki kekuatan. Pak Supot meminta untuk dibangunkan sekolah yang nantinya ia akan menjalankan program berbakat. Ia juga meminta posisi direktur atau posisi kepala sekolah di sekolah nanti yang Pak Picet bangun. Ia juga membutuhkan waktu 15 tahun untuk penelitian dan pengembangan program berbakat. Dan ia juga membutuhkan 15 tahun lagi untuk bereksperimen dengan sekelompok kecil siswa nantinya. Jika Pak Picet mau program berbakat sempurna, Pak Picet harus menunggu sekitar 30 tahun lagi, yang tentu saja Pak Picet akan menyanggupi permintaan dari Pak Supot. Kebenaran telah dijelaskan oleh Pak Supot. Peng, Pak Pom, dan Canon yang mendengarkan hal itu jelas sangat terkejut dan tak menyangka ternyata program berbakat ini telah Pak Supot rencanakan sejak 30 tahun yang lalu. Pak Supot mengatakan ia sengaja melakukan semua itu agar dirinya tak perlu lagi repot-repot melakukan sesuatu hal yang beresiko. Sama seperti kasus temannya Pak Supot, ia juga mengatakan kalau hal itu juga terjadi kepada Peng. Dan dari sinilah kita mengetahui kenapa kekuatan Peng tak bekerja terhadap Bu Darin tadi. Pak Supot pun mengajaknya untuk bekerja sama, mengingat kekuatan Peng sangat berguna untuknya nanti. Permintaan itu jelas ditolak oleh Peng. Alasan kekuatan Peng tidak bekerja tadi karena emosi di dalam dirinya sedang tidak stabil.
Pak Supot dan Pak Picet memang telah berjuang bersama-sama, namun Pak Supot menginginkan lebih dan ia mau berkuasa atas segala-galanya dan berniat akan menyingkirkan Pak Picet. Lalu Pak Supot menunjukkan presentasi orang-orang yang sangat menginginkan agar bisa masuk ke program berbakat. Ia pun memerintahkan Pak Pom untuk menghapus ingatan Peng. Dan Pak Supot akan bersiap-siap menyuntikkan virus NYX88 kepada Peng. Tetapi secara mengejutkan, Pak Pom malah menggunakan kekuatannya terhadap Pak Supot. Alhasil Pak Supot pun tak sadarkan diri. Pak Pom sebenarnya telah lama ingin menghapus ingatan Pak Supot, namun ia tidak berani. Dan sekaranglah waktu yang tepat untuk menghentikan semua tindakan Pak Supot. Tetapi secara tiba-tiba, Canon menusuk virus itu ke leher Pak Pom. Anjir, banyak benar pengkhianat di sini. Canon sengaja melakukan itu bukan karena ingin membantu Pak Supot, melainkan ia ingin membalaskan dendamnya terhadap Pak Pom yang dulu pernah menghapus ingatannya, yang membuat ia akhirnya menderita selama 10 tahun. Mereka berdua pun berdebat satu sama lain. Pak Pom pun meminta maaf karena ia melakukan semua itu karena terpaksa. Yang menderita di sini sebenarnya adalah Pak Pom karena ia harus terjebak di sekolah itu selama berpuluh-puluh tahun dan harus terpaksa mengikuti perintah jahat dari Pak Supot. Sedangkan Canon telah terbebas dari sekolah itu dan menjalani hidupnya dengan bebas di luar sana. Namun Canon tak menyukai kebebasannya karena ia bebas dengan ingatan yang telah hilang. Itu sama saja membuatnya menderita. Peng pun menangis dan memarahi tindakan Canon karena telah menggagalkan tindakan Pak Pom yang mau menghapus ingatan Pak Supot. Canon lalu tertawa. Ia tak peduli tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang terpenting baginya adalah ia dapat membalaskan dendam ke Pak Pom, lalu pergi dari sana dan terbebas dari semua masalah ini. Singkat cerita, Pak Supot telah kembali sadar. Sebuah fakta terungkap kalau dalang dibalik penyebaran virus NYX88 di sekolah ternyata itu adalah ulah Pak Supot. Ia sengaja menyuruh Canon untuk memberitahukan tentang virus itu kepada Korn. Korn yang melihat isi dokumen tentang virus itu lantas ingin memberitahukan kepada Peng. Namun Pak Pom datang dan memerintahkan Korn untuk melakukan semua tindak kejahatan. Terungkap sudah, Korn sebenarnya tidak jahat. Korn melakukan semua ini karena atas perintah Pak Supot. Korn yang sedikit demi sedikit mulai sadar, lalu mencoba melawan Pak Supot. Namun semua tindakan Korn selama ini membuat dirinya dicap sebagai pengkhianat oleh Peng dan teman-temannya. Apa yang dilakukan Korn selama ini sebenarnya benar. Ia ingin menghancurkan Pak Supot sendirian, namun tindakannya malah dianggap sebagai pengkhianat oleh teman-temannya. Peng yang mengetahui hal tersebut jadi menangis dan menyesal tentang apa yang sudah ia lakukan terhadap Korn. Pak Pom lalu memohon ke Pak Supot untuk tidak menyakiti Peng. Biarkan dirinya saja yang menanggung semuanya dan membiarkan Peng untuk dilepas. Tiba-tiba, di saat Pak Pom sedang memohon, ia dengan cepat langsung memegang kepala si botak dan mendorongnya hingga ke dinding. Pak Pom berniat ingin menghapus ingatan si botak. Di sana ia menyuruh Peng untuk cepat pergi dan menyelamatkan diri. Pak Pom dan si botak pun bersitegang satu sama lain. Canon mengatakan semakin Pak Pom menggunakan kekuatannya, virus di dalam tubuhnya akan semakin cepat menyebar dan ia akan kehilangan kekuatannya untuk selama-lamanya. Namun Pak Pom tidak memperdulikan hal itu. Ia terus saja memegang kepala si botak sambil menyuruh Peng untuk cepat kabur dari sana. Namun karena virus di tubuhnya telah menyebar, Pak Pom jadi tak bisa menggunakan kekuatannya. Tak lama kemudian, Pak Supot lalu memerintahkan Canon untuk mengejar Peng. Perintah itu ditolak oleh Canon karena ia tidak peduli dengan masalah ini. Namun Pak Supot menggunakan kekuatannya dan memerintah Canon untuk memberitahukan semua petugas keamanan di luar untuk menangkap Peng. Dan seketika, Canon langsung menuruti perintah si botak. Terlihat Pak Pom tertunduk kesakitan karena virus itu. Lalu di luar, Peng telah dihadang oleh petugas. Ia pun mencoba memerintah petugas itu untuk mundur, namun lagi-lagi kekuatannya tidak bekerja. Ia pun langsung lari dari sana dan berlari hingga ke atap gedung. Di sana ia terjebak dan tak bisa lari lagi, dan para petugas telah mengepungnya. Di sisi lain, Grace,
Gifted dan Time masih belum sadar akibat kekuatan Pak Pom sebelumnya. Namun secara tiba-tiba, Grace memasuki alam bawah sadarnya. Ia pun melihat seseorang sedang memanggil namanya. Ia pun mencari sumber suara itu. Setelah itu, ia melihat seorang wanita. Dan wanita itu mengatakan, "Akhirnya kita bertemu." Dan secara tiba-tiba, ia langsung tersadar. Dengan nafas yang terengah-engah, ia memegangi wajahnya. Dan film pun selesai. Seperti biasa, film The Gifted Graduation ini endingnya selalu menggantung dan membuat kita penasaran akan episode-episode berikutnya. Buat kalian yang penasaran, aku sarankan untuk stay tune terus di channel ini karena aku akan terus mengupload episode-episode berikutnya. Tapi sekali lagi aku ingatkan, The Gifted Graduation ini tayang seminggu sekali di setiap hari Minggu di channel GMM TV. Dan aku akan mengulas alur ceritanya di hari Senin. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.